Kalau kelas lanjutan lebih ke arah ya bisa tanya jawab atau teman-teman ada yang mau nanyakan apa segala macam boleh ya. Jadi sebenarnya bebas sih, sebenarnya nggak terlalu khusus. Tapi lebih ke arah kita udah masuk ke gerakan yang lebih bukan basic lagi ya gitu. Nah tadi aku sharing sebenarnya adalah topiknya kita mau bahas lower body ya. Nah jadi lower body ini di sini ya ke bawah. Oke. Tapi kalau teman-teman nanti mau bahas yang lain, nanya lain nggak apa-apa ya. Jadi tidak harus lower body ya. Nah, jadi teman-teman nanti mau nanya hal yang lain, silakan. Atau yang terkait dengan olahraga, latihan beban, atau kardio. Oke. Sedikit mengingatkan ya, teman-teman ya. Kemarin masih ada pertanyaan. Kalau di luar latihan beban tuh misalnya main tenis ya, kemudian bulu tangkis ya, itu gimana? Masuk apa? Itu tetap masuknya kardio ya. Nah, gitu. Jadi bukan latihan beban. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya olahraga yang udah disukain yang atau yang kemarin atau sekarang dilakukan, masih dilakukan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi itu masuknya kardio. Ya, jadi bukan latihan beban. Nah, gitu ya. Ini mesti dipahamin. Ya, jadi berenang kardio, ya. Mau main bola ya kardio, ya. Kemudian apa? Basket kardio. Nah, tapi ada beberapa tipikal olahraga yang kardio, ya, beberapa tipikal olahraga yang kardio akan melatih otot tertentu. Ya, tadi aku udah sharing ya di Zoominar ya. Jadi misalnya orang main basket nih, main basket begini kan. Nah, jadi begini nih. Tep, oke. Nah, jadi dia otot tricepnya pasti bisa udah kebentuk nih. Nah, itu sebagian tipikal pemain basket yang tidak melatih otot lainnya. Jadi otot tricepnya dia udah tebel. Nah, sehingga mereka tinggal perlu melatih bicepnya, penyimbang ya. Karena kalau misalnya otot lengan kita ya cuma hanya latih tricep doang ya, ini bicep yang nggak dilatih, jadi lucu ya bentuknya. Jadi gede di belakang, ininya kecil. Nah, gitu. Jadi dalam hal kalau teman punya preferensi olahraga khusus yang ada otot yang tertentu yang bermain, contoh misalnya renang ya. Renang pasti otot dada ya dan bahu itu biasanya pasti sudah jadi istilahnya. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau ini udah besar, tidak melatih yang lainnya, jadi cuma ini doang nih yang gede nih, kan jadi proporsionalnya jadi agak aneh. Nah, gitu ya. Jadi ini teman-teman harus. Nah, kenapa latihan beban itu penting? Karena bagi teman-teman yang punya preferensi preferensi olahraga lain yang sifatnya kardio, nah itu akan menyeimbangkan bentuk otot yang lain. Nah, gitu. Makanya kenapa otot kita harus dilatih semuanya, ya. Jadi bukan hanya satu bagian, bukan cuma hanya bicep aja, bukan hanya cuma lower body aja. Jadi misalnya yang kemarin, Om ini otot iniku kok udah gede banget ya, paha. Ya udah, berarti kenapa? Karena udah sering goes. Nah, gitu. Ya udah, kalau sering goes ya memang udah pasti di sini pasti gede. Ya paha depan, paha belakang, ya betis itu udah hampir pasti. Kalau orang yang sering goes itu udah pasti. Tinggal melatih apa? Upper body-nya. Ya, upper body-nya harus dilatih. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang suka olahraga, latihan tertentu akan bisa melatih kemampuan ya fisiknya. Contoh misalnya tadi pemain basket ya, otot tricepnya gede, gitu kan. Nah, tapi dia kan harus jumping, dia harus lompat. Nah, lompat itu kekuatannya di mana? Di otot hamstring terutamanya, ya, paha belakang, ya, loncatan, kemudian lari kecepatan, ini hamstring yang utamanya. Quadricep juga pendukung, ya, ini yang hamstring yang utama. Nah, makanya sering kan lihat pelari bola, ya rata-rata di bagian sini nih, ya, yang kalau cedera. Nah, ini karena dia ngebutnya harus di situ, ya. Loncat galah, ya, loncat jauh. Nah, itu hamstring. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang suka basket, ya harus melatih otot hamstringnya. Ya, otot hamstring berlatih. Kenapa? Karena ada temanku, teman gym, dia hobi basket banget, orangnya tinggi, 190, gitu ya. Setelah latihan nge-gym, di coaching dengan PT, ya, dengan sangat serius, ya, dia sekarang loncatnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau ada mau nanya, langsung di mic-nya dinyalain aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini bebas kok, ya bebas. Ini yang aku ingat aja tentang lower body segala macam, jadi supaya teman-teman bisa paham gitu ya. Jadi kalau teman punya preferensi olahraga tertentu masing kardio ya. Nah, jadi latihan beban memang harus khusus. Nah, gitu ya. Harus khusus dan harus dijadwalkan. Jadi teman-teman harus jadwalkan minimal 3 kali seminggu itu udah cukup loh. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih banyak berpikir bahwa latihan beban itu berat, ya jangan. Ya, coba singkirkan bahwa latihan beban berat, latihan beban bisa mudah dilakukan. Nah, yang penting mikirnya adalah teman-teman meluangkan waktu seminggu 3 kali minimal. Nah, gimana cara? Terserah. Senin, Rabu, Jumat boleh, Senin, Rabu, Sabtu boleh, ya, Selasa, Rabu, Sabtu boleh, terserah, ya.
pokoknya minimal 3 kali seminggu. Itu udah sangat cukup asal konsisten. Ya, 4 gerakan, ya 4 gerakan dengan untuk level pemula ya. 4 gerakan ini ada, bentar. Om Hilwan pernah ya waktu itu ikutan coaching ya. Ada berapa sesi Om ya. Nah, jadi udah tahu. Kalau misalnya 4 gerakan aja, ya 4 gerakan, 8 repetisi dengan 3 set aja itu udah setengah jam ya, 20 menit sampai 30 menit lah, ya. Itu udah cukup banget gitu. Jadi nggak perlu sampai misalnya kebanyakan tuh gini, kebanyakan teman-teman masih baru berpikir, waduh ini harus 1 jam segala jam. Enggak perlu gitu ya. Yang penting dirutinkan, gitu ya. Kemarin aku dari Bandung habis ketemu sama Cicuncun, ya, tahu kan Cicuncun yang bakuler juga, ya, vendor di Bandung, ya, banyak kuenya enak-enak. Kemarin kan Botram tuh di Bandung cobain kue-kue semua vendor yang ada di Bandung ya, di KFP Parahyangan. Nah, jadi Cicuncun sharing nih, kalau lagi ini buat teman-teman yang wanita ya, mungkin sambil masak segala macam, yang dia lakukan adalah latihan pernafasan nih. Jadi sambil baking, tahan napas, tahan. Jadi melatih core, ya, latihan core kayak latihan plank. Nah, kenapa planknya harus begini? Karena kita nahan perut kan. Nah, teman-teman bisa lakukan sambil berdiri, sambil masak. Kalau teman-teman wanita nih, ya, berdiri, masak, latihan ini kencangkan di sini. Nah, tahan. Ya, latihan falsafah. Ya, latihan falsafah tuh ditahan. Nah, sambil masak. Ini latih core-nya. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Jadi banyak variasi yang bisa dilakukan kalau teman-teman sudah paham, gitu ya. Makanya sering aku bilang adalah yuk belajar lagi, jangan sungkan. Kalau misal masih bingung latihan beban yang basicnya, nggak apa-apa, ngulang terus ya sampai lebih paham. Karena kita latihan beban ini ya sama seperti kita ber-KF ya atau berketo ya, kita learning gitu ya. Kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung paham segala macam, itu nggak bisa sebenarnya. Yang mute dulu. Bentar. Yang tadi masih banyak ini. Oke, teman-teman nanti kalau misalnya mau ini langsung ini nggak apa-apa ya, di unmute ya. Nah, di unmute nggak apa-apa. Kalau mau tanya ya. Nah, jadi balik lagi ya, kita bicara. Oh, hostnya di, oh ya benar. Sorry, sebentar. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang teman-teman harus pahamin adalah variasi gerakan itu banyak sekali ya, dan latihan beban itu dilakukan mudah asal konsisten. Dan gitu. Kalau kardio mau teman-teman lakukan tiap hari nggak masalah, asal teman-teman posisi badannya tidak terlalu underweight, ya, tidak terlalu langsing. Nah, itu konsepnya ya. Kalau teman-teman yang kondisi badannya sudah tipis ya, sudah tipis. Nah, jangan terlalu banyak kardionya. Karena kardio seperti tadi sharing siapa? Bu Tati ya. Bu Tati aerobik segala macam, dia makin lama makin turun. Ya, body fat-nya turun lagi, makin slim lagi, makin slim. Nah, kan tujuannya kita pengen gemuk, ya kan? Nah, jadi teman-teman mesti pahamin ya. Nah, jadi kalau bentuknya kardio ya, bentuk kardio adalah untuk fat loss. Nah, gitu ya. Nah, kalau untuk latihan beban, ya untuk bulking. Nah, gitu ibaratnya. Kalau teman-teman tahu istilah cutting dan bulking, sebenarnya adalah itu terminologi ya memang untuk naikin massa otot, tapi bulking kalau di istilahnya di bodybuilder karbo itu adalah mereka naikin kalori, ya gitu, naikin. Makanya ada istilah cutting, kenapa? Karena begitu naikin kalori dan bentuknya karbohidrat mereka, ya tentu saja akhirnya menggelembung kan. Nah, habis itu cutting mereka. Nah, gitu. Makanya ada istilah bulking sama cutting. Tapi di kita di KF atau di keto karena kita udah low carb, ya cutting lebih ke arah kita penurunan body fat. Nah, bulking yang teman-teman mau naikin massa otot. Nah, gitu ya. Tanpa makan karbo kan tentunya ya. Nah, jadi balik lagi ya. Jadi balik lagi karakter dari latihan beban adalah memang harus kita lakukan repetisi ya. Dilakukan repetisi. Jadi misalnya teman-teman latihan cuma hanya 4 gerakan. Contoh misalnya, teman-teman mau latih tangan ya, mau latih tangan. Ya, ada bicep, forearm, tricep. Oke. Nah, bicep curl 1 gerakan. Oke. Hammer curl 1 gerakan. Udah berapa? 2. Oke. Kemudian tricep kickback yang begini 3 gerakan. Ya. Kemudian extension begini 4 gerakan. Ya. Kalau udah itu udah cukup, udah nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Tadi aku bilang 4 gerakan dengan 8 repetisi dan 3 set, dengan jeda antar set itu 30 detik saja, itu udah menghabiskan sekitar 25 menit.
Ya, 4 gerakan saja dengan 8 rep dan 3 set. Ya. Dan tempo yang paling penting, teman-teman masih yang baru, masih aku sering lihat ada temponya terlalu cepat. Ya. Jadi tempo itu adalah 1 detik. Ya, 1 detik. 1 detik ke belakang, konsentrik namanya ya, konsentrik, kemudian eksentrik. Nah, gitu ya, gitu. Oke, nah jadi teman-teman mesti pahamin di situ. Jadi jangan kecepatan, tensionnya juga harus terjaga. Ya, kalau mau variasi gerakan lain, contohnya, nah ini sekarang kita masuk variasi gerakan, ya, bukan variasi gerakan sebenarnya, variasi tension sebenarnya. Oke, latihan sepotong misalnya sekarang bawa aja, bentar bawa aja. Oke, boleh Mbak. Jadi gini. Nah, tapi kalau bisa, oke, yang optimal ya, yang optimal, gini, yang optimal. Yang optimal adalah kita bikin dalam 1 sesi yang tadi aku bilang, setengah jam ya udah setengah jam, udah selesai. Ya, jadi setengah jam itu juga nggak lama kok, ya kan? Bener nggak? Oke, kita punya 24 jam nih, 7-8 jam udah kita habiskan untuk yang misalnya ya tidur, ya 7-8 jam. Ya, sisanya mungkin makan, anggap aja makan butuh waktu 2 jam. Nah, gitu ya, 2 jam udah makan, udah 10 jam. Kemudian ibadah yang muslim, ya sholat dan sebagainya, mungkin udah habis 1 jam, ya. 1 jam sendiri. Nah, kita masih bisa ngeluangin waktu 30 menit untuk latihan beban. Ya. Jadi alokasikan saja ya dalam 1 hari ya 30 menit alokasikan aja jam berapa bisanya untuk latihan beban. Nah, udah konsistenkan di situ aja. Dan gitu. Kalau memang aku sarankan refill tidak jauh dari latihan beban. Tapi kalau misalnya punya kendala, misalnya teman-teman ada yang masih bekerja, ya, kemudian mungkin masih ada kesibukan, nggak apa-apa. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah gini, yang sering terjadi. Makanya tadi aku bilang, namanya pembuatan jadwal, ya. Aku yakin teman-teman pasti sering buat jadwal lah, ya kan, kayak kursus atau apa. Nah, sekarang anggap aja teman-teman punya kursus deh, kursus latihan beban, ya. Yang latih siapa? Diri sendiri. Nah, gitu, ya, latih diri sendiri. Yang tidak ikut program coaching dari Kata Fitness. Kalau yang ikut program, seperti kemarin ada berapa nih, ada Mbak Emi segala macam ikut program ya, latihannya bareng sama aku, gitu ya, latihan program sendiri. Kalau mau yang bareng, aku udah sediain 1 minggu yang kelas basic, ya kan? Yang sekarang kelas lanjutan. Nah, jadi teman udah alokasikan sendiri. Jadi kalau kelas 1 minggu itu udah rutin, masukin jadwal, ya itu udah ada. Kemudian kelas lanjutan ini rutin, minggu sore, ya kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan, masa? Teman-teman udah mulai rutinkan. Oke. Oke, jadi teman-teman sudah mulai jadwalkan, rutinkan. Nah, itu kuncinya. Jadi kunci sukses menambah massa otot adalah kita konsistensi. Karena massa otot yang kita bentuk, yang sudah dilatih, itu belum tentu permanen. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang teman-teman kemarin sudah naik BB, sudah merasa bagus, kemudian udahlah, udah naik, sekarang istirahat yuk, istirahat. Massa ototnya turun lagi. Nah, gitu ya. Ini mesti dipahami ya teman-teman. Jadi grafik yang naik massa otot, aku udah sering share di Keto Fitness ya. Kalau di Fitness First kan kita punya alat yang namanya body track tuh. Jadi kita tahu kenaikan massa otot gimana, turun dan sebagainya. Semua itu grafiknya nggak begini. Ya, naikin massa otot itu nggak begini grafiknya. Naik itu gini-gini. Nah, naik itu gini-gini. Ya gini gimana? Kalau ada lagi stres tinggi, kurang tidur ya mungkin turun. Gitu kan? Nanti pada saat ini, dan yang biasanya terjadi pada saat naik grafiknya adalah habis rest day. Nah, rest day 1 hari, besoknya pasti biasanya naik. Nah, itu makanya yang tadi aku bilang, bahwa naikin massa otot itu justru pada saat kita rest day. Nah, dia pembentukan ototnya rest day dan kemudian pada saat kita tidur. Nah, gitu. Makanya tidur, kualitas tidur, ya kemudian bagaimana, ya pokoknya masalah tidur, ya stres, ya itu pengaruh. Pokoknya 5 pilar KF itu pengaruh semua. Ya, makanya sebenarnya apa yang aku lakukan selama ini semuanya ngikutin 5 pilar KF aja, gitu. Jadi tidak ada hal yang baru. Kecuali satu, memang asupan protein. Nah, makanya sering aku share ke teman-teman, asupan protein harus diperbanyak. Nah, jadi fokusnya sekarang teman-teman jangan lemak terus. Udah, lemak itu ngikutin aja, gitu. Jadi fokusnya sekarang adalah protein. Nah, nggak perlu juga mikirin protein yang lean. Ya, protein ada lemaknya ambil, nggak ada masalah. Tapi sekarang teman-teman fokusnya adalah di asupan proteinnya. Ya, proteinnya harus tertarget. Nah, tadi aku udah sharing di Zoominar, yang ntar aku bikin artikel khusus lagi di Keto Fitness mengenai hitung target asupan protein dan sebagainya. Tapi generalisasinya 100 gram protein aja dulu. Ya, jadi 100 gram protein targetin. Belum bisa nggak apa-apa, perlahan naikin. Ya, karena memang butuh adaptasi. Ya, jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung bisa 100 gram, itu nggak bisa. Jadi perlu adaptasi, perlahan segala macam itu perlu adaptasi. Nah, itu makanya
perlu latihan ya. Jadi yang kalau belum bisa, coach kayaknya 100 gram berat banget, ya udah cek dulu. Refillnya dekat dari waktu latihan nggak, masih jauh, ya udah bisa diatur nggak, agak sulit kerja, ya udah nggak masalah, berarti kan nggak bisa diubah. Nah, kalau bisa diubah, diatur, ya refillnya coba diajukan. Refillnya diatur nggak beda jauh dengan latihan bebannya. Jadi latihan bebannya ngikutin. Kalau misalnya biasa refillnya udah jam 4 sore, ya mungkin kalau masih bisa ngatur latihan bebannya, berarti latihan bebannya jam 2. Nah, gitu ya, untuk apa? Untuk ciptakan rasa lapar. Nah, rasa lapar ini sangat penting ya, teman-teman. Karena kondisi tubuh kita di kondisi fat adapted itu mudah banget untuk cepat kenyang. Udah, intinya itu aja. Tapi kalau untuk bangun otot, kita harus asupan real food yang lumayan tertarget. Nah, gitu ya. Oke. Oke, sekarang ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita coba aku coba sharing yang lower body ya. Oke, sekarang lower body yang beberapa masih banyak salah adalah bagian squat. Oke. Nah, jadi bagian squat ya. Aku udah pernah sharing di kelas lanjutan, aku lupa, mungkin 2 bulan lalu. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi supaya bisa lebih paham lagi. Mungkin yang teman-teman sekarang kayaknya banyak yang baru. Oke, sebentar. Ada teman-teman di waiting room. Sebentar ya. Oke. Oke, bentar, minum dulu. Minum dulu yuk, teman-teman, minum dulu. Jangan lupa, frekuensi minum dengan teratur. Ya. Dan aku akan selalu wanti-wanti ke teman-teman adalah minum sama garam. 2 hal itu, ya, jangan lupakan. Minum secara rutin, garamnya jangan lupa tambah. Udah. Bisa habis latihan, kemudian terjadi hal-hal aneh, ya. Tensinya naik, tadi kita bahas masalah tensi ya. Nah, kemudian ada HC keluar dan sebagainya, cek dulu garamnya. Udah, jangan mikirin kayak yang lain dulu, ya. Karena teman-teman sekarang sudah mulai rutin latihan olahraga. Nah, pada saat olahraga keringatnya keluar banyak, sodium akan cepat keluar. Udah, intinya itu aja. Ya, ini aku akan selalu ulang-ulang terus supaya teman-teman paham. Ya, jadi masalah garam dan air ini bukan hal yang sepele ya. Kita harus seriusin. Oke. Nah, garam tadi udah bahas ya. Jadi garam itu fungsinya adalah membantu masukkan asam amino ke dalam sel otot, ya. Dan juga bantu juga untuk masukin air juga ke dalam sel otot, gitu ya. Jadi fungsi garam sangat banyak sekali. Oke, sekarang kita sharing masalah squat ya. Nah, jadi squat jadi begini, masih banyak teman-teman yang salah adalah lututnya yang jadi nyeri ya, coach ya. Nah, itu tadi yang aku bilang. Jadi squat itu adalah tarik bokongnya ke belakang. Ini kalau teman-teman asumsi tidak ada permasalahan dengan lutut ya, yang tidak ada OA, tidak ada cedera bagian lutut, ya, squat nggak ada masalah. Tapi kalau yang kena OA jangan squat ya. Nah, squatnya bisa dengan cara lain, ntar aku ajarin. Oke. Nah, jadi kunci utama adalah squatnya adalah tarik bokong belakang, ya. Nah, gini. Kameranya ditundukin lagi Mas Ebi, kameranya. Nah, jadi gini. Sip ya. Nah, jadi gini nih. Jadi gerakan pertama gini, bukan begini. ya teman-teman masih pahamin ya, lihat gerakannya nih gini. Nah, makanya aku di kelas basic selalu anjurin adalah pakai apa, pakai kursi. Nah, udah teman-teman kalau misalnya masih belum bisa ya, nggak apa-apa pakai kursi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, latih terus sampai bisa ya, sampai bisa karena ini squat ini sangat penting ya, squat ini sangat penting ya. Gini ya, ini sebagai batasan aja nih ya, tapi jangan terus duduk. duduk bang goyang gitu ya, nggak jadi latihan beban. Ya, nah jadi workout bro jadinya. Iya mana ya? Iya jadinya workout. Begitu udah gini duduk ya, kagak jadi latihan lah kita ya. Nah, jadi turunin, nah nanti mungkin. Nah, jadi ini hanya sebagai batasan aja. Kalau punya kursi yang lebih pendek lebih bagus, ya. Jadi supaya cuma tahu mentok. Nah, jadi untuk melatih ininya nih turun. Nah, ini yang turun nih. Karena kalau melatih duduk pasti bokongnya Mas Ebi freeze lagi kayaknya. Sinyalnya kuning, B. Iya, freeze lagi. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu aja, mungkin nanti ini lagi di setting. Sinyalnya kuning kayak gua tadi pagi bolak-balik masuk keluar. Nah, gini. Oke. Nah, bener nggak? Bisa nggak udah begini? Nah, ya jadi bokongnya yang turun, yang tarik ke belakang dulu kuncinya. Itu yang sering terjadi gini, ada beberapa kasus itu tadi seminggu penuh, minggu depan karena sibuk
nggak ada latihan, sama aja. Iya. Oh nggak gitu. Ini kasusnya underweight. Wah udah udah naik 2 kilo gitu kan. Terus 2 minggu lagi Terus habis lapor itu lagi, nggak coach latihan ya? kok turun ya? Nanti gimana latihannya? Ya kemarin berkurang sih. Lah ya udah itu. Nah, makanya yang penting tuh dirutinkan. Jadi kalau saya sih punya beberapa maksudnya mungkin bisa dipraktekkan lain, atau mungkin nanti kalau Coach Ebi juga mau menyanggah, kalau yang kadang kan orang kan sibuk nih gitu loh ya, sibuk kerjaannya atau apanya ya, kita nggak bisa tahu ya. Yang pertama bikin aja dulu schedule. Jadi misalnya seminggu 3 kali, ya udah dibikin schedule seminggu 3 kali, supaya apa, takutnya nanti wah minggu ini gua kosong nih, ya udah hajar terus minggu depan. Gitu loh. Nah kayak gitu sih gitu. Jadi awalnya harus di schedule terus dirutinkan. Udah, kalau itu udah nggak perlu nggak perlu latihan 2 jam kok. Saya tuh kalau di gym udah nggak pernah 1 jam, 45 menit, sejam udah paling banyak. Gitu. Udah sejam tuh udah sangat cukup Om. Nggak perlu. Kemarin Iya, ada yang benar. kemarin Benar, ada yang makanya share ke aku. Iya kemarin ada yang share ke aku nih Om. Jadi maksudnya latihannya bahkan sampai 3 jam segala macam. Tapi terus tapi kok aku nggak turun-turun ya body fatnya ya. Lah itu Mbak aku itu bilang gitu. makanya. Ya Jadi gitu. coba Yang itu overtrain. Jadi kalau kita overtrain, yang kita harapkan massa ototnya naik atau body fatnya turun itu malah jadi stagnan. Nah gitu ya. loh. Nah Jadi karena kita overtrain. yang penting itu kualitas berarti Coach ya. Iya. Jadi dalam aku bilang, jadi misalnya kalau teman-teman memang udah alokasikan misalnya 30 menit saja dalam latihan, misalnya Ya, seminggu 3 kali tadi aku bilang. Ini aku bicara semua, aku anggap semuanya pemula ya. Jadi teman-teman pemula. Nah, jadi seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Ya udah, Senin, Rabu, Jumat. Nah, sekarang bentuk latihannya gimana? Oke. Kalau mau cuma setengah jam, ya perbagian. Ya, jadi perbagian. Nah, contoh ngelihat perbagiannya begini. Kalau gerakannya push, ya, gerakan push itu pasti akan selalu melibatkan otot dada, tricep, ya. Jadi kalau otot dada, tricep itu bisa kombinasikan dengan bahu, ya, dada, tricep, bahu, ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, kalau gerakannya misalnya mau latihannya upper body bisa aja terserah, ya nggak masalah, ya. Jadi upper body gitu ya. Nah, tapi kalau kembali lagi kan aku bilang kalau cuma setengah jam berarti cuma ada pilihan 4 gerakan, rata-rata nih 4 gerakan. Ya, aku udah hafal. Kenapa? Karena aku training teman-teman yang program coaching segala macam juga sama. Kadang cuma setengah jam, 4 menit gitu ya. Nah, jadi cuma hanya 4 gerakan aja. Nah, itu menghabiskan cuma 25 sampai 30 menit. Ya, tergantung berapa lama waktu yang mau dilatih gitu. Jadi kalau misalnya setengah jam, ukurannya setengah jam, pokoknya kurang lebih 4 sampai 5 gerakan deh, 5 gerakan tops. Ya, jadi bisa dilihat, oke, hari ini aku melatih apa ya? Oh, dada. Dada berarti dada, bahu, tricep. Oke. Latihan dada bisa ada beberapa varian, ya kan? Misalnya push up, ya, latihan push up, ya. Kemudian mungkin dumbbell fly, ya, sambil tiduran begini, ya, yang dumbbell fly, ya, itu udah 2 gerakan, gitu. Yang tricep, nah kalau tricep, aku selalu bilang adalah harus melatih bagian yang karena tricep ada tiga kepala, ya. Yang tricep ini luar nih, nah ini kalau aku gini kelihatan ya, nah ini ada lekukan, nah yang menonjol di sini nih bahu belakang nih, nah ini kalau aku gini kan, ya. Nah, ini tricep keluar, lateral, dan lateral dia punya di sini yang gede, yang panjang namanya long head, ya. Di sini long head nih. Ini kemudian ini medial, ya, medial. Nah, jadi ada 3 kepala, tiga-tiganya harus dilatih. Jadi kalau main tricep, jangan cuma latih yang cuma kickback aja, sama extension juga. Nah, gitu, ya. Jadi itu udah satu paket. Nah, kalau mau bicep, ya udah, berarti bicep. Nah, bicep begini, mau sama hammer curl begini. Jadi kalau misalnya bicep itu udah satu paket sama hammer curl. Ya, kenapa? Karena kalau bicep aja jadi lucu. Karena kalau bicep aja nanti cuma gini doang yang gede nih. Ya. Nah, sedangkan kita perlu definisi dari sisi ini. Ini namanya otot brachialis nih, yang di sini. Nah, ini melengkung, ini nanti kalau nggak melengkung rata jadi lucu. Nah, jadi makanya kita perlu latih hammer curl juga. Karena hammer curl begini. Nah, ini akan melatih brachialisnya di sini nih. Nah, kelihatan ya? Nah, ini brachialisnya nih. Nah, dia posisi tangannya harus gini, sama-sama latihan curl. Makanya aku selalu ajarin basic kan. Basic latihannya begini sama begini. Nah, ini beda hasilnya. Nah, gitu. Jadi sama-sama curl nih, sama-sama gini nih. Nah, tapi tangan gini sama gini, nah otot yang bekerja ada beda. Nah, gitu. Makanya filosofi seperti ini teman-teman harus makin paham gitu ya. Bagian tubuh mana yang digerakkan, kemudian otot mana yang bekerja, yang berkontraksi,
dan hasilnya di mana itu yang harus dilatih. Nah, gitu. Variasinya, misalnya contoh, brachialis. Berarti kalau gerakannya begini, ya, gerakan kan begini nih, oke? Kalau teman-teman di gym nih, misalnya Doni, nah, bisa variasinya bukan hanya pakai dumbbell, ya, variasinya bisa pakai plat barbell, ya. Ya, Ini kalau benar. teman-teman di gym. Nah, barbell Barbel. pegang, ya, pegang begini. Nah, plat barbell pegang begini ya, kan ada bolongannya tuh, Om Don, ya, ada Benar-benar. Tahu. pegang gini, nah latih begini. Nah, jadi posisi pakai plat barbelnya begini. Nah, ini sama, latihan curl juga, hammer curl juga begini. Nah, gini lagi. Tarik, pek, gini. Nah, kontraksikan, turun lagi. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita udah tahu basicnya, mau kita variasikan dengan bentuk gerakan lain nggak ada masalah. Contoh misalnya pakai apa? Pakai resistance band. Oke. Sekarang pakai resistance band. Oke. Nah, kita bicara yang masalah curl ya. Nah, jadi kita lewat-lewat ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Pokoknya yang ada di kepala aja nih. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya pakai resistance band. Nah, ini untuk latihan curl ya, latihan curl. Nah, ataupun sebenarnya latihan yang lain sebenarnya. Jadi resistance band adalah kelebihannya itu tension pada saat isometrik ya. Jadi isometrik itu adalah gerakan pada saat puncak peak contraction-nya. Nah, itu paling gede. Nah, gitu. Makanya kalau misalnya ditanya kelebihan kekurangan masing-masing dumbbell ini sebenarnya aku bisa bilang masing-masing punya kelebihan kekurangan. Nah, gitu ya. Nah, kita bicara kelebihan ini kalau pakai resistance band ya. Jadi resistance band kalau kita kontraksikan terutama misalnya bicep nih begini ya. Kemudian teman-teman namanya isometric hold, tahan. Tahan. 1 2 terserah. Mau kuat 2 detik boleh. 2 1 2 3 turun. Ya. Nah, jadi dia pada saat kontraksi di atas ya isometric hold-nya ya begini. Ya, begini. Set. Nah, ini bisa lihat ya kontraksinya bicepku ya. Nah, ini ya. Nah, ini akan lebih peak lagi. Ya, sampai begini tahan. Oke, turun lagi. Ya. Nah, begitu. Itu namanya isometric hold. Jadi kalau pakai resistance band, ya itu lebih berasa di situ. Nah, jadi kombinasikan dengan misalnya hammer. Nah, kalau hammer gimana? Sama, makanya tadi bentuk gerakan tangannya. Jadi kalau tangannya begini, nah, ya kan? Nah, ini dilatih ada brachialisnya sama forearm. Forearm di sini nih, ya, pergelangan nih. Nah, ini pergelangan bawah nih. Ini forearmnya. Nah, begini, kemudian turun lagi. Ya, ini begini, ini turun lagi. Ya. Nah, jadi bentuk gerakan mana yang digerakkan itu akan menghubungkan otot yang bekerja. Nah, gitu ya, teman-teman harus pahami di situ. Nah, kemudian satu lagi, latihan otot punggung, ya. Nah, aku sering bilang, otot punggung itu melatihnya adalah sikunya yang gerakin, siku, ya, bukan ini. Nah, kalau tadi curl adalah pergelangan yang gerak, oke, sikunya diam. Nah, kalau row, ya, semua gerakan latihan untuk otot back, ya itu semua basicnya rata-rata hampir semua kalau kita basicnya di dumbbell ya, itu semuanya row. Jadi begini. Nah, jadi begini konsentrasinya teman-teman adalah bukan mengangkat ininya ya. Ini bukan ini dulu yang angkat. Ini teman-teman harus bisa mengangkat ininya dulu nih, sikunya. Paham nggak teman-teman ya? Ngerti ya maksud gue ya? Ini siku. Kan kita bisa menggerakkan bagian tubuh kita nih. Ya, gini. Ya, sama begini kan beda. Ya, gini sama gini. Kan dua-duanya kalau kita angkat dua-duanya bisa, benar nggak? Ya. Tapi teman-teman fokuskan adalah gerakin sikunya. Kalau menggerakkan latihan row. Ya, ini berlaku untuk ya dumbbell maupun resistance band sama ya, karena gerakannya adalah kalau dumbbell row ya, makanya aku selalu bilang pakainya pakai kursi. Kenapa? Karena kalau pakai kursi ini bisa dari bawah. Nah, kenapa harus sampai bawah? Ya, walaupun kalau misalnya dumbbell row bisa begini nih ya, bisa nggak ada masalah. Tapi kalau kayak gini, latnya kurang aktivasi. Latnya ini atau sayap nih ya, kalau aku gini kan nih kemudian kelihatan ya. Nah, kalau kelihatannya lebih kelihatan gini. Nah, kalau begini kan nih ya. Nah, ini di sini nih yang lebih kelihatan. Nah, ini akan lebih kontraksi otot lats ya. Sayap ya, otot sayap. Nah, sayap itu akan lebih berkontraksi kalau kita punya namanya ROM, range of motion ya. Range of motion-nya ini bisa lebih jauh lagi. Nah,
makin kita begini ya, dan kemudian kita tarik, nah lensnya akan lebih banyak bekerja. Nah gitu. Kalau misalnya pakai resistant band, ya misalnya contoh ya, resistant band. Oke, ya. Jadi pada saat begini, ya. Jadi kalau teman-teman bisa punya posisi, mungkin aku lebih contoh. Ini ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa begini nih, ya, lebih jauh lagi, ya, lihat ya. Teman-teman? Ya. Ini ya, lihat lensnya ya. Ini aku buka dikit. Nah, ini akan lensnya akan lebih kontraksi lagi. Nah, ya, ini sambil jauh, ya. Jadi semakin jauh kita nariknya, nah ini sayapnya akan lebih kontraksi lagi. Nah, gitu. Walaupun di back juga kerja. Nah, jadi kalau begini, ya, backnya akan kelihatan, yang akan ketarik juga. Jadi setiap gerakan menarik itu akan semua otot punggung akan bekerja, ya, tergantung arahnya. Ya, jadi kalau misalnya arahnya begini, ya, ke tengah. Nah, ini adalah otot trapezius di sini ya. Trapezius ada sini, bawah, tengah, sama atas, ya, upper trap. Ya, upper trap di atas yang kelihatan dari depan, ya. Jadi kalau upper trap mulai dari sini, ya, kalau misalnya aku begini, ini aku flex ya. Nah, ini mulai dari sini nih. Nah, ini yang naik ke atas, nah ini namanya upper trap, ya, trapezius. Nah, jadi kalau kita ngelatih row, ya. Jadi ngelatih row. Nah, bentuk gerakan semuanya pengaruh. Jadi kita mau targetkan yang mana? Bawah, trap bawah, berarti kita bisa targetnya ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi kita tarik tergantung sudutnya. Tapi semua konsep row intinya adalah sikunya yang gerakin nih. Jadi pergelangan ini cuma hanya ikut, ya. Jadi pergelangan bukan pergelangannya yang narik. Nah, ini paling penting ya, teman-teman ya. Bukan pergelangannya yang narik, tapi sikunya. Nih, siku yang gerakin. Ini cuma ngikut. Ini cuma megang, pergelangan megang, siku yang narik. Nah, ini akan melatih di sayap. Nah, kalau teman-teman menggerakkannya dengan forearm, ya, forearm, dengan lengan, pergelangan tangannya, ini yang digerakin, nanti yang gede ini. Yang gede ini. Berhasil gede nggak? Sama, cuma targetnya salah. Nah, gitu loh. Paham ya, teman-teman ya? Jadi, ini namanya mind muscle connection. Jadi, bagian mana yang digerakin, kemudian otot mana yang bekerja. Gitu loh. Nah, jadi banyak orang yang latihan lats, karena lats ini salah satu yang susah juga. Bukan susah sih, artinya lebih tricky, karena dia gede banget nih. Lats ini dari sini, ya, dari sini sampai ke sini. Ini lats nih, sayap. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang bodybuilder, ya, posisi dia latihannya begini, ya, ini agak susah juga. Kalau aku masih agak sulit nih melatih flexnya untuk begini, ya. Nah, jadi ini sayapnya keluar. Nah, gitu ya. Intinya begitulah. Nah, tapi sayap ini di sini pokoknya. Nah, ini termasuk otot back, ya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita melatih row, salah satu yang kena ada targetnya di sayap. Nah, gitu ya. Nah, itu makanya bagian otot mana yang kita latih, bagian tubuh mana yang bergerak, ya, dengan otot mana yang bekerja, nah kita harus tahu. Oke, tadi masalah, ada pertanyaan nggak mungkin sampai yang di sekarang? Tadi masalah jadwal latihan atau apa, jadi dibagi gitu. Jadi misalnya seminggu 3 kali, mau bagi depan, ya, belakang, kemudian bawah tubuh, bisa, nggak ada masalah, ya. Terus tidak usah harus ngeber semuanya, mungkin nanti rotasi lagi minggu depan, gitu. Misalnya sekarang latihan pada depan squat, karena pada depan bisa latihannya macam-macam. Oke. Kalau squat tadi belajarnya gitu ya, jadi pakai kursi. Sekarang gimana kalau kita latihan yang paha depan, ya, quadricep dengan paha dalam, namanya adductor, ya. Berarti squatnya harus lebih lebar. Yang aku sering latih, sering pada teman-teman adalah sumo deadlift. Ada yang bilang sumo deadlift, ada yang bilang sumo squat, whatever, ya, hampir mirip semuanya. Jadi kuncinya adalah, ya, kalau mau melatih paha dalamnya, ya, jadi kalau ada yang gelambiran di paha dalam nih, ya, paha luar kan ini. Ya, paha dalam ini, bagian sini. Ini paha dalam. Ini namanya adductor, ya. Nah, kalau mau ngelatih adductor, mau ngencengin bagian adductor, adalah posisi squatnya, ya, posisi turunnya itu harus lebih lebar, ya. Kakinya harus begini, ya. Harus lebar, turunin. Nah, begini, ya. Jadi kuatnya kena, tapi
di bagian adductornya ini yang juga kena. Ya, kalau squat biasa begini kan. Nah, sorry, balik sebentar, masalah squat, ya. Nah, teman-teman harus paham bagaimana squat yang benar, ya. Kalau tadi formasi masalah ini ya, bokong yang narik ya. Nah, sekarang formasi bagaimana kakinya. Kakinya begini atau begini, ya. Jadi artinya agak keluar atau lurus. Nah, ini tergantung dari anatominya, ya. Anatomi tubuh kita beda-beda. Nah, sekarang ceknya begini. Teman-teman duduk yuk, ambil kursi. Aku nggak bisa ngecek ya, teman-teman ini sendiri ya. Lakuin sendiri ya. Kalau misalnya ada yang nanya, nanya aja. Oke, udah. Ambil kursi dulu. Ada yang tanya tuh, Coach. Ya, Kalau buka. yang OA, iya, yang riwayat OA ini Mbak Dwi itu. Oh, iya, nggak apa-apa, langsung buka aja mic-nya. Ya, mungkin Mbak Dwi bisa, Bu Dwi bisa tanya tuh. Jadi sekarang baju squat kenapa pegel di bawah lutut? Mungkin Coach Ebi bisa kasih. Ada OA ya? Dulu sebelum KF saya OA. Iya. Kemudian setelah KF otomatis memang subhanallah rasa sakit di lutut sangat hilang. Tapi untuk gerakan squat itu saya ngerasain beratnya itu di bawah lutut, bukan bukan di tempurungnya tapi di bawah tempurung. Nah, ini normal atau karena memang baru saya jalankan? Mbak, kalau ada riwayat OA, kalau saranku ya latihannya squat jangan langsung kayak gitu ya, latihannya sambil duduk aja Mbak. Nah, gitu. Takutnya OA-nya belum beres ya. Nah, jadi bisa apa enggak pastinya sebenarnya harus ada clearance dari dokter Mbak. Nah, gitu ya. Maksudnya gini, clearance status OA-nya gimana? Nah, gitu ya. Nah, cara melatih bagi yang kena OA atau permasalahan di lutut adalah bisa sambil duduk ya. Latihan quadricepsnya begini. Nah, ya begini, boleh satu-satu ya, jadi gini, duduk, angkat ya, ini juga berkontraksi nih ya, coba aja sekarang ya, gini, angkat ya, jadi gini, angkat, duduk aja, mirip leg extension ya. Iya, betul. Jadi kalau di gym tuh ada alatnya Mbak ya, jadi leg extension, benar, jadi leg extension. Jadi kalau leg extension begini, jadi kalau leg extension duduk, nah itu sama, melatih ini juga. Lebih fokus di sini tanpa kita menggunakan tegangan di lututnya. Karena tinggal begini aja. Nah, sama kebalikannya, hamstringnya juga sama. Kebalikannya sambil tiduran bisa dilatih sambil tiduran, ininya balikin naikin ke atas. Nah, gitu. Jadi konsentrasinya adalah kalau yang misalnya pernah kena OA, selama belum ada clearance dari dokter OA-nya udah sembuh, Mbak, gitu ya. Nah, yang bisa memastikan, karena kadang gini, karena kita misalnya udah KF, kayaknya udah hilang ya, tapi kita nggak tahu bahwa itu udah clear semua atau belum. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang bisa memastikan adalah dokter setelah cek gitu kan di ronsen atau di apa metodenya untuk OA gitu kan, baru nanti dapat clearance dokter, udah sembuh nih, ya udah, berarti boleh. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa pegel atau sakit yang dirasakan bukan dari OA-nya, Mbak. Gitu. Yang dikhawatirkan karena walaupun misalnya KF ini bisa meredakan ya ingat ya, bukan menghilangkan, meredakan, tapi belum hilang. Nah, gitu. Kalau belum hilang, ciri-cirinya adalah pada saat kita melakukan gerakan lagi, itu kumat lagi. Gitu. Kemarin misalnya contoh, ada yang ikut program coaching, ya, kemudian tahu-tahu begitu aku latih push up, dadanya nyeri banget. Dan baru ngomong bahwa dulunya pernah cedera dada, entah gimana, aku lupa. Ya, dada. Nah, jadi belum ada clear. Nah, gitu ya. Jadi ya lebih tinggi bisa Manila. Nah, jadi dadanya belum clear. Nah, gitu. Jadi ini yang masih kita waspadai bagi teman-teman yang punya kelainan tubuh ya, OA, ya kemudian HNP ya dan sebagainya, tetap kita bisa latihan tapi kita masih waspada di bagian tersebut. Gitu ya, Mbak Dwi ya. Gitu. Nah, jadi bisa coba sambil duduk aja gini. Nah, udah gini aja. Kalau enaknya satu-satu ya. Nah, gini lurus, gini lagi, lurus lagi, gini lagi, nggak usah pakai beban dulu. Udah gini aja. Satu lagi, gini, satu lagi. Nah, udah, gitu aja. Yang penting mulai dilatih dulu, ya. Oke, yuk sekarang yang udah punya kursi. Oke, ini kemarin aku udah sharing ya, tapi masih banyak yang baru nih, mungkin belum lihat. Oke, sekarang menentukan,
Ya sama, Mbak Uli gitu ya. Oke, dicek dulu ya Mbak, ke dokter ya. Tapi kalau mau aman, lakukannya dulu kayak tadi. Oke. OA. Nah, coba dijelasin. Yang OA apa, Mbak Dwi? Oke, ya. OA ini pokoknya bagian lutut persendian, ya. Osteoartritis. Oke. Nah, jadi pertama adalah teman-teman harus latih, kita harus tahu, ya, namanya bentuk anatomi kaki, ya. Nah, teman-teman latihannya begini. Teman-teman coba lakukan silang begini, ya. Aku ulangin ya, teman-teman lihat dulu ya. Antara silang ke dalam, ya, silang ke dalam sama silang keluar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, punya aku ya. Aku lebih bisa silang ke dalam, ya, ketimbang silang keluar. Nah, keluar cuma segini nih, ya. Kalau ke dalamnya bisa begini. Nah, kalau posisi begitu berarti aku lebih nyamannya begini kakinya, ya, nggak begini. Nah, gitu ya. Nah, coba sekarang teman-teman coba lakukan duduk, ya, nyilang kakinya lebih banyak nyilang ke dalam atau keluar. Nah, kalau lebih banyak nyilangnya keluar, berarti teman-teman nanti squatnya itu kakinya bisa lebih optimal, kakinya lurus begini. Nah, jadi begini. Nah, karena kalau misalnya lurus, ya, nah kalau ke dalam, Mbak Alfia ke dalam, ya berarti ke dalam sama kayak aku, kakinya kaki bebek, ya keluar. Nah, jadi begini squatnya, ya. Nah, gini. Ini lebih nyaman. Memang aku lebih nyaman gini. Nah, kalau aku begini bisa, tapi nggak enak aku. Nah, terlalu maksa, ya. Gini nggak enak nih. Bagian ininya nggak terlalu enak. Tapi kalau begini, nah ini enak nih. Nah, gitu ya. Udah dicek semuanya. Nah, ini untuk mengerti posisi kakinya squat. Ya, jadi begini, lurus atau ke dalam. Dok Irma ke dalam. Ya udah, berarti nyaman kayak aku. Nyeker kayak gini, Dok. Nyeker keluar, ya, bukan lurus ke dalam. Karena ada cukup banyak orang, ya. Nah, kalau sama aja, Coach. Nah, berarti kalau sama aja, Om Hilwan bisa posisi begini, bisa begini. Nah, jadi bisa fleksibel. Kalau sama aja, kiri ke dalam, ke luar sama aja, nah itu bisa sama aja. Lebih cenderung gini, Om Hilwan. Nah, lebih cenderung gini. Kalau sama aja ya, lebih cenderung gini, lebih optimal. Nah, cobain aja. Nah, gitu ya. Nah, itu cara ngetes. Ya, cara ngetes. Kenapa? Karena squat juga termasuk yang sangat penting ya untuk kita latihan. Nah, begini, naikin lagi. Turunin lagi, naikin lagi. Banyak variasi gerakan squat nantinya. Yang penting teman-teman tahu dulu basicnya, ya. Oke, nanti pakai dumbbell gimana? Nah, pakai dumbbell yang udah bisa pakai dumbbell, pakai beban, ya. Nah, jadi kalau sekarang yang masih baru kan bisa takut kejengkang. Makanya kan kalau misalnya di awal yang bagi pemula, karena aku selalu ajarkan begini, supaya apa? Supaya tidak kejengkang. Nah, ya kan? Nah, ini yang paling penting nih, begini. Nah, kalau udah biasa latihan, udah rutin, ya, nggak perlu kayak gitu, ya udah, langsung aja pakai beban, turunin. Oke? Atau goblet squat, ya, sama juga. Ya, misalnya pegang di sini, boleh. Nah, begini, 1, oke, 2, nah, gitu ya. Nah, jadi kita pakai beban untuk nambah dari squatnya. Ya, kalau pakai resistance band gimana? Resistance band menambah untuk tarikan ke atasnya. Ya, aku udah share ya di video kan untuk resistance band. Nah. Karena squat itu kan intinya adalah naikin ke atasnya, bukan turunnya. Ya, yang beratnya adalah naikin ke atas. Ya, turun berat, tapi naikin ke atas. Apalagi kalau misalnya di gym pakai beban. Nah, udah pakai beban, naikin ke atas kan. Nah, jadi sama. Kalau misalnya pakai karet, ya, begini. Oke. Nah, oke, gini. Oke, contoh gini. Naikin. Oke, 1. Oke. 2. Nah, gitu ya. Nah, makanya squat tensinya adalah pada saat naikin ke atas. Nah, gitu. Itu membuat kontraksi di quadricepsnya lebih optimal lagi. Ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, tadi squat yang ini. Nah, sekarang yang kalau kita mau latih adductor berarti lebih ke arah sumo, ya. Ada yang bilang sumo squat, kalau aku lebih senangnya sumo deadlift, ya. Jadi kita lebarin lagi. Kalau sumo gimana sih? Nah, begini. Nah, kalau ini memang harus lebar. Nah, ini mau yang ke dalam namanya sama aja, ini harus lebar. Kalau ini harus ngebuka gini. Nah, harus ngebuka, kemudian turunkan. Ya, turunkan begini. Nah, jadi kalau lihat dari samping,
ya. Lebar nih, lebih lebar lagi dari lebar bahu ya. Nah, begini, turunkan. Nah, sama konsepnya, turunnya bokongnya ke belakang kan. Nah, gini. Nah, jadi kalau misalnya kita pegang beban, ya, ya coba aja dilatih. Aku nggak bisa review ya, karena atau latih ya. Teman-teman langsung ikutin aja. Gini, turun. Oke. Gini, turun lagi. Nah, kalau bisa, nih kalau bisa ya. Kalau bisa bentuknya, ya, bentuknya pada saat turun, ini lurus gini. Nih, ini kalau bisa. Nah, gini. Nah, ini gini. Nah, naik, turun lagi. Nah, nggak sampai bawah apa, udah gini. Ya, yang penting posisinya ini bisa ngebuka keluar. Nah, rasain ini adaptornya lebih bermain. Ya, ketimbang quadriceps. Nah, itu untuk latih adaptor paha dalam. Ya, paha dalam. Kalau quadriceps ini ada di luar sama agak samping. Nah, adaptor di sini. Ini adaptor di sini. Ada yang mau tanyain? Kiraan Mas Ebi ini kalau misalkan untuk di dalam itu berapa menit itu latihannya pahanya? Paha latihan yang di dalam itu. Apa? Yang tadi? Ya, Sumo. Paha Yang dalam. sumo. Ya. Oh, sama konsepnya. Ya, kalau misalnya masih latihannya 8 repetisi 3 set, ya nggak apa-apa lakukan. Jadi 8 repetisi 1. Oke. Ya. Ya. 2. Oke. 3. Ya. 4. Oke. Sampai 8. Nah, udah. Gitu. Ya, trim. Ya. Tergantung tingkat apa udah masih pemula atau sudah mulai lebih lanjut ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu paha dalam ya, adaptor. Nah, jadi ada paha luar, paha dalam. Nah, gitu, jadi mesti paham. Jadi kalau mau paha dalam, ininya harus lebar, tapi bukan begini ya teman-teman, jangan begini ya, jangan begini terus keluarin ya. Ini terlalu, ininya nanti terlalu didengkul, jangan ya. Kita pengen dengkulnya safe ya. Nah, gini ya, karena kita mau nariknya di sini. Kalau teman-teman begini kemudian terlalu lebarkan begini ya, gini ya. Nah, ini bahaya di dengkul ya. Ingat, pasti kena dengkul berarti ya kalau terlalu lonjong gitu ya. iya, agak pantat ke belakang berarti. Iya, makanya namanya sumo. Karena dia supaya dengkulnya aman. Jadi begini. Nah, jadi yang menarik adalah di otot paha dalamnya. Nah, ini perasa gini. Nah, ini yang ketarik otot paha dalam. Quadriceps ada ketarik, ada. Ya, tapi begini. Nah, jadi kalau begini, ini lutut lebih aman. Ketimbang kalau begini, memang ini tujuannya untuk squat biasa. Nah, kalau squat biasa jangan sampai begini. Ya. Ingat, paha belakangnya naik gini. Ya. Nah, gitu. Oke, ada lagi mau tanyain? Antara squat biasa dengan sumo squat atau sumo deadlift? Iya Bu Tati. Jadi latihannya gitu Bu, ya. Karena masih banyak yang ya. Oke, Mas Ri, apa Mak? Ya, jadi konsepnya gitu ya, teman-teman ya. Antara apa namanya tadi, squat biasa sama sumo squat ya. Nah, jadi kalau misalnya udah mau sumo goblet misalnya, istilahnya jadi sumo goblet, ya sama juga. Ya begini juga, boleh. Ya sama aja kan, goblet kan pegangnya begini. Kalau ini pegang gini, sama aja. Yang penting ada bebannya. Nah, jadi begini. Ya, turun. Ya, naik lagi. Turun. Naik lagi. Nah, gitu. Ya. Oke. Mbak, jangan gendong anak, Mbak. Oh, gendong anak gini ya? Tapi hati-hati, Mbak ya. Jangan gendong anak, ntar anaknya jatuh lagi. Ya. Oke, gitu ya. Nah, ini teman-teman supaya paham ya. Jadi, paha depan, paha dalam. Ya. Kalau hamstring yang sederhana, hamstring yang sederhana ini, apa namanya? Good morning. Nah, gini. Ya, good morning. Kalau mau lebih ekstrim, bukan lebih ekstrim sih, lebih advance namanya ya, bukan ekstrim. Ntar kalau ekstrim pada takut lagi. Kalau lebih advance ya, pegangan kursi. Ya. Aku udah pernah ajarin tuh sebelum, tapi nggak apa-apa, ulang lagi. Ya. Ini gimana nih? Ntar, posisinya agak bingung. Oke. Bentar ya. Oke.
Oke, ya. Makanya aku udah jelasin. Kalau yang standar, ya, good morning. Ini latih hamstring ya. Nah, gini. Oke, hamstring. Turunin, ya. Pakai beban boleh. Pakai ransel juga nggak masalah. Ya, yang pakai ransel, taruh ransel di belakang. Turunin, begini. Nah, intinya harus low back-nya harus sama. Jadi, posisinya gini harus lurus ya. Nah, jangan bengkok gini. Ya, lurus. Turun apa yang gini. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya mau lebih advance, ya, pakai kursi tahan gini, ya, turunin, ya, gini, lepas lagi. Oke, kalau misalnya masih belum kuat, ya, dengkulnya pakai bantam, ya, gini, ya, tahan kakinya di belakang, kayak gini, tahan ke depan nih, jatuhin ke depan, tapi harus lurus ya, punggungnya harus lurus nih. Lurus, 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 lurus. Lurus, tahanin. Tahanin, nah, lempar lagi. Ya. Jadi harus jepitnya juga harus kuat. Ya, jepit kakinya. Kalau mau aman, ada suami atau anak, pegangin belakangnya. Kaki ditahan. Ya. Lepasin. Dilepasin tapi lurus ya. Lepasin lurus nih. Lurus. Ya, lurus. Jangan bungkuk ya. Lurus, 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 lurus. Ya. Kemudian lempar lagi. Nah, gitu, ya. Jadi tahanan di hamstringnya adalah pada kontraksi turunnya, ya. Tahan, lurus, lurus, ya. Tahan sampai sekuatnya, ya. Sampai sekuatnya, sekuatnya tahan di mana nih? Tapi harus lurus terus ya. Jadi jangan bengkok, ya, sama konsepnya. Ya, jangan ininya jangan bungkuk. Nah, udah. Ini konsep yang sama, ya. Mau hamstring yang modelnya good morning atau model yang kayak gini sama konsepnya ya. Ada yang mau tanyain hamstring itu hamstring ya. Oke. Ya berat, kalau masih body fatnya masih agak lumayan berat dong. Ya, tapi nggak apa-apa dong, latihannya nggak usah ditahan. Jadi gini dong, kalau mau latihannya kayak gitu ya, misalnya suami nahan nih di kaki ya, tahanin aja sampai berapa nih, posisi 3 derajat udah nggak kuat, lepas, udah lepas. Pegangan kan ya, pegang, dorong lagi, udah gitu aja terus. Nah itu sama konsepnya, nanti lama-lama bisa turun, bisa turun, bisa turun. Nah gitu, jadi lama-lama melatih hamstringnya makin ini. Kuncinya oke. Ya balik lagi ya. Yuk sekarang bagaimana punggungnya bisa lurus ya. Oke, yuk. Oke. Nah sekarang gimana sih bisa lurus? Kuncinya ya, kuncinya untuk bisa lurus. Punggungnya kuncinya harus bisa lurus. Nah, oke, ada berapa cara? Yang pertama, ya, coba tarik bahunya ke belakang. Tarik bahu, konsentrasi bahu. Bisa nggak? Kalau bisa lurus belum? Jadi bahunya. Kalau masih belum bisa, belum paham, coba dadanya busungkan. Nah, coba dadanya busungkan. Mau cowok, cewek sama aja, ya. Nah, busungkan dadanya. Oke. Yang ketiga, kita punya tulang belikat nih di belakang, ya. Tulang belikat di belakang. Nah, coba kontraksikan tulang belikatnya kayak mau nyatukan tulang belikatnya nih, kayak mau disatukan. Nah, gini. Kayak mau disatukan. Nah, ya. Nah, itu akan menjamin lurus. Nah, 3 cara itu. Ya, teman-teman coba latih terus. Pokoknya gimana caranya, teman-teman harus bisa pada saat membungkuk, posisinya jangan begini. Ya. Jangan sampai begini. Tarik. Ya. Ini harus lurus nih. Lihat ya. Teman-teman lihat ya. Ini lurus ya. Nah, jadi ini yang harus sama nih. Jadi nggak boleh begini. Jadi nggak boleh ngeram. Pokoknya lurus. Nah, gimana caranya? Itu tadi latihannya. Mau dadanya busungkan, boleh. Tarik bahunya ke belakang, boleh. Atau rasakan tulang belikatnya tarik. Nah, jadi kayak mau disatukan. Nah, ini udah pasti lurus nih. Pasti. Nah, gitu. Ya, benar ya. Coba yang lain juga sama. Teman-teman latih. Ya, harus bisa. Ya, karena itu kunci utama. Nggak boleh nggak bisa. Ya, itu harus ya fardu ain. Harus bisa lurus, ya nggak bisa enggak. Karena potensi cedera nanti kalau misalnya teman-teman begini, ya ingat potensi cedera adalah bisa terjadi pada saat ada frekuensi yang berulang atau total bebannya bertambah. Nah gitu ya. Oke, ya pokoknya kayak nyatuin ya 3 cara itu. Latihnya adalah busungkan dadanya ke depan, ya atau tarik bahunya ke belakang, ya atau tulang belikatnya kayak mau nyatukan. Nah gitu, itu udah pasti lurus, pasti.
gitu. Nah sekarang tinggal teman-teman coba latih dari 3 pilihan itu, udah gimana enaknya. Udah pokoknya yang penting adalah gini harus lurus nih, ya. Mau yang tadi gini, mau tadi yang latihan hamstring leg drive yang seperti itu, pokoknya sama, ya. Pokoknya kuncinya harus lurus. Karena itu penting. Kalau untuk kita latihan lower body, ya bagian hamstring dan sebagainya ini kuncinya harus sini. Ya. Oke, pemiluan. Iya. Nah, gitu. Ya benar Om Hilman. Makanya tadi ada 3 cara ya. Jadi tinggal mikir bagaimana konsentrasi mind muscle connection kita. Kalau ini agak susah, karena beberapa cara masih agak susah nih. Dada majukan, masih ada yang susah. Turunnya begitu ini masih agak bingung. Oke, bahu tarik. Kalau bahu tarik, ada yang sering begini nih jadinya nih. Nah, ininya jadi begini. Kalau mau dumbbell rear dead fly jadi begini nih. Ininya sikunya juga ikut tarik. Bukan, bahunya tarik, ini lurus. Nah, gitu kan. Kalau kita lepas kan begini. Tarik tuh begini. Nah, udah. Ini tetap begini, bukan ini ikut tarik. Nah, gitu ya. Jadi begini. Bukan kalau misalnya ada banyak yang bahu tarik. Nah, ininya ikut tarik nih. Bukan, ini lepas aja. Bahunya yang narik aja. Nah, gitu. Kalau masih bingung ya udah, latihan tulang belikat nih. Nah, udah, tulang belikatnya tarik. Nah, udah ini pasti lurus. Udah pasti. Tulang belikatnya kayak mau disatuin. Ya, gitu. Kita punya tulang belikat. Bahasa Inggrisnya shoulder blade, ya. Tulang belikat itu shoulder blade. Nah, itu yang dikontraksikan. Karena semua latihan yang membungkuk, hamstring, rear dead fly, ya, semua itu kalau dumbbell harus mainnya banyakkan membungkuk. Nah, jadi bahaya kalau teman-teman masih belum bisa dan karena itu mandatory ya, fardu ain ya. Nah, jadi benar-benar harus bisa punggungnya lurus. Gimana caranya? Cek di cermin, ya, ngaca. Ya, jangan ngaca buat dandan aja ya, buat wanita. Ya, sekarang ngacanya buat latihan beban, ya. Jadi harus ngaca nih. Betul nggak ada posisinya? Nah, gitu. Ya. Jadi ya, teman-teman ya. Nah, terakhir adalah latihan yang calf ya. Nah, calf itu gampang, yang penting tinggal jinjit. Nah, tapi sekarang teman-teman latihnya harus di ujung ya. Nah, jadi kalau sekarang udah advance, latihannya di ujung. Ya, di ujung boleh di ujung kursi, ya. Ya, Manila. Iya, ya pokoknya gitu. Pokoknya tulang kalau masih kita bengkok ya, bungkuk ya, melengkung itu akan bahaya, ya. Nah, jadi sekarang kalau misalnya teman sekarang bagian ke betis ya. Nah, jadi latihan betis kan jinjit, ya. Nah, jadi harus bisa jinjit. Nah, kalau nggak bisa di ujung, takut jatuh ya cari bagian yang bisa. Nah, udah. Nah, begini. Nah, pakai beban. 1. Tapi ya kalau memang nggak bisa ada yang jagain, ya. Ada yang jagain di belakang, ya, pasangan atau anak, ya, jagain di belakang. Kitanya latihan sambil pegang beban. Nah, gitu. Ya, kalau di tangga aja, di tangga. Kalau punya tangga enak. Iya, yang punya tangga enak. Tingkat. Rumahnya tingkat enak, dia bisa. Yang di itu. Kalau enggak biasanya kan ada tuh yang biasanya kan kalau kecil-kecil gitu. Kalau enggak pakai apa? Di timbangan. Kalau timbangannya. Ini kalau iya. Kalau rumahnya nggak ambil batu bata aja di luar. Nah, ya batu bata, bener. Nggak, biasanya kan kalau rumah itu kan tackle itu kan kadang nggak datar kan. Misalnya dari ruang tamu ke halaman itu kan pasti ada. Nah, ada iya, apa ya? benar. Iya kan pasti kan Naikkan ada dikit. ada naikkan dikit kan. Nggak mungkin Ya. nggak mungkin semuanya itu kan datar lurus, datar semua. Pasti kan ada misalnya dari halaman rumah ke teras. Itu pasti kan ada dikit aja. Nah, itu bisa. Ya, pokoknya ada undang-undangan dikit ya udah. Yang penting bener. Yang penting sudut bawah kan kaki bisa turun ke bawah. Nah, itu akan bisa lebih maksimal. Takutnya kalau ke kursi ntar kedentang. Iya, ada undakan dan ada pegangan dikit gitulah ya. Kalau nggak ada pegangan, ada undakan juga bisa kejengkang juga. Nih kalau teman-teman masih bingung, yang masih susah atau masih takut ya. Nah, udah pakai ransel aja deh. Nah, udah ransel kasih beban gini, taruh di lutut ya, di ujung ya, gini ya. Nah, udah jinjitnya gini, satu kelihatan nih. Ya biasa di gym pakai duduk biasanya. Di gym ada alatnya kayak gini sama. Ini tahanannya di sini, pakai duduk. Di sini ya. Nah, ini kalau di gym. Makanya teman-teman bisa variasikan latihan betis ini kayak gini. Pakai ransel ya, tambahin beban. Hitung bebannya berapa, udah jinjit. 1, 2,
2. Tapi di ujung ya. Ini harus di ujung nih, harus di lutut. Ya. Jadi jangan pas di lutut ya, di sini nih. Ini di sini, jangan di lutut ya. Di sini nih. Nah, tangannya di sini. Nah, jadi supaya bisa nahannya di sini, ya. Nah, ini. Kalau lutut nanti takut bahaya. Nah, jadi antara lutut, pokoknya maju dikit nih. Mundur dikit aja. Nah, udah. Taruh, udah, turun, naikin. 1, 2, 3. Nah, ini kalau yang tadi bingung tangga segala macam, ya gini. Ya, tapi ini tetap datar. Ya, kalau bisa dikasih undak-undakan, ya. Kasih tadi batu bata sama, ya. Jadi kasih batu batanya di atas, nah turun sampai bawah, naikin. Turun, naikin. Nah, gitu. Ya, simpel ya. Nah, kuncinya Kalau punya sama. baru ya, yang punya baru repeat enak gitu. Ya, nah gitu ya. Jadi, tapi nggak apa-apa pakai tas ransel gitu aja udah oke kok. Iya nggak apa-apa. Enggak, maksudnya buat kakinya kan barbell pitnya juga bisa dipakai. Nggak perlu bata. Kayak Dokima kan udah pakai barbell pit tuh. Iya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu aja sharingnya. Ada yang mau tanyain? Nggak apa-apa. Silakan. Coach, mau tanya Coach. Ya, siap, Om Ilwan. Iya, saya kan udah rutin 5 bulan ini olahraga terus lah. Rata-rata 1 jam lah. Kalau puasa sunat aja mungkin setengah jam lah. Tapi biasanya 1 jam per hari. Tapi ini badannya rezekinya belum naik-naik nih Coach. Apa masalah rezeki apa gimana ya Coach? Kalau Oke, makan yaudah. banyak sih. Kalau makan kadang-kadang saya bisa sampai 600-700 gram sekali makan. Kadang-kadang diprotes gitu, kok jatah keluarga dihabisin semua gitu sampai malu sendiri. Tapi badannya nggak naik-naik loh, Coach. Ya, kalau udah Gimana tuh? Om, kalau udah gitu yang pertama aku mesti jelasin kan ada metabolisme ya di usianya Om Irwan, mungkin metabolisme memang tidak secepat yang lebih muda, itu yang pertama ya. Tapi bukan berarti nggak bisa Om ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena aku ada peserta program usianya 65 tahun Om, sekarang udah bisa naik 3 kilo ya, baru 2 bulan ya. Nah itu yang pertama, jadi metabolisme, karena tiap orang metabolisme beda-beda, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau protein sudah masuk tapi belum ada pergerakan, berarti harus main kalori Om. Nah makanya aku udah bilang, jadi kayak yang di tadi pagi adalah bisa nggak kita naikin massa otot dengan defisit kalori? Bisa, tapi proteinnya harus naiknya 2 kali lipat, ya 1,5 lah minimal dari target yang standar, ya itu harus naik. Nah tapi kalau misalnya memang sudah masuk target, kemudian kita massa ototnya masih belum nambah, berarti memang kalorinya masih belum cukup Om. Nah gitu, jadi Om Ilwan coba hitung pakai aplikasi yang tadi aku share ya, body calculator ya, hitung target kalorinya, kemudian target untuk bulkingnya ya, kan itu ada target untuk keluar nanti angka kalori standar yang kita butuhkan dengan level. Kalau misalnya sekarang Om Ilwan berarti hitungannya masukannya level let's say misalnya 5-6 kali seminggu ya, masukin di situ nanti keluar kan ya kebutuhan kalorinya. Nah kemudian pilih yang bulking yang suggested ya. Nah, kemudian biasanya nanti akan penambahan sekitar 200 kalori di atas itu. Nah, baru habis itu Om Ilwan harus ngitung semua asupan. Mau nggak mau harus dihitung. Nah, jadi kalorinya berapa. Nah, jadi sekarang kalau proteinnya kita sudah masukin, nah karena begini, kalau kita masukkan protein yang sifatnya lean, ya kayak misalnya hanya dada ayam gitu ya, kemudian makanya kan kalau misalnya kan kita nggak berpikir kalau telur kan putihnya aja kan sama kuningnya juga karena kita butuh fatnya juga. Nah kemudian kalau dada ayam kan nggak ada sumber kalori dari lemaknya. Nah gitu. Jadi kalau saranku sekarang ayam semuanya masukin, yang ada kulitnya nggak ada masalah ya dan lain sebagainya, tapi harus masukin. Nah kemudian masukin ke aplikasi hitung kalori. Nah jadi naikin faktor kalorinya adalah dari lemak. Nah, karena kita cuma bisa bulking dari lemak, Om. Naikin kalori dari lemak, kita nggak bisa dari karbo. Tapi itu bisa. Nah, jadi pilihannya adalah, kalau yang Om Ilwan kan udah lama nih, berarti udah fasenya udah bukan induksi lagi ya. Jadi artinya udah adaptasi full segala macam. Nah, masukin yang pertama adalah kacang-kacangan, ya kacang tanah utamanya, ya. Di Indomaret sekarang tuh banyak jual kan, ya kacang garing yang merek Garuda, yang merek Indomaret lokal, yang private label juga ada, gitu kan. Pokoknya kacang tanah ya kacang pinat ya pinat. Nah itu 50 gram. Nah itu paling enggak itu kalorinya nambah dari situ gitu.
Tapi ingat kalau udah ada kacang tanah harus makan ikan juga. Jadi supaya nambah omega 3-nya. Karena kalau kacang itu omega 6 ya. Jadi omega 3-nya harus ada. Nah, kemudian alpukat. Nah, itu bagus ya. Ngopi pakai santan, ya kan? Santannya kan juga ada kalorinya. Nah, itu. Jadi semua dihitung, Om. Nah, jadi kalau misalnya udah masukkan di situ, nanti kita baru kelihatan. Kalau misalnya memang belum dapat juga, ya berarti memang kalorinya itu harus diuber. Nah, gitu, Om Ilwan. Jadi faktor kalori sangat menentukan jika kita udah ngerasa masukin segala macam target proteinnya. Makanya aku di awal tidak terlalu ngajarin masalah kalori kan gitu. Tapi itu kalori akan pengaruh pada saat memang kita merasa bahwa kayaknya perkembangannya belum ini, ya udah berarti kalorinya pengaruh. Nah, gitu. Atau proteinnya memang nggak banyak gitu. Tapi kalau aku memang target kalori terus. Jadi kalau misalnya kalau aku target makanya minimal kaloriku 2.700 sampai 3.000 lah gitu. Tapi tidak harus misalnya gini, kalau misalnya mungkin hari ini turun cuma 1.500 2.000 kalori ya nggak ada masalah, ntar nambahin lagi besok nggak apa-apa. Nanti dia ngitungnya tuh tubuh kita bisa menyesuaikan tuh kira-kira seminggu lah. Jadi seminggu ntar misalnya utangnya masih utang kurang 300 kalori ya udah besok tambahin lagi. Nah gitu. Kalau enak bisa pakai VCO campur VCO. sama kopi. Iya, VCO benar. Itu VCO benar. itu VCO itu satu sendok kan rata-rata 90 ya. Iya, 90. 90. Iya. Minum kan biasanya kalau di protokol kan 6 kali ya gitu loh. Ya udah kalau misalnya katakan 3 kali aja, sekali minum 3 kali berarti minum VCO-nya 18 gelas. 18 gelas kali 90, udah 1.000 lebih itu kalorinya. Iya. Sisanya tinggal ngambil dari makanan aja. Iya. Karena tergantung. Nah, kalau aku kan udah lihat bodinya kayak misalnya Om Doni, Om Ilwan gitu ya. Nah, itu menambahkan kalori dari lemak nggak ada masalah. Nah, kecuali yang kalau misalnya body fatnya masih gede ya. Nah, ya. Makanya kalau saya lebih baik gitu. Nggak ada masalah. Ya. Bagi yang slim, yang underweight ya, yang ectomorph gitu ya, yang bentuk bodinya seperti itu. Nah, itu nambah kalori dari lemak, mau dari VCO, digeber segala macam nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, kedelai nanti di grup ya. Betul. Kalau kedelai saranku jangan sih ya. Tapi gini, kalau kedelai tempe tahu gitu ya. Itu kan sebenarnya di fase maintenance kalau di KF kan boleh tuh ya, Mbak. Cuman nggak banyak. Kalau cewek nggak masalah. Kalau cowok jangan kebanyakan. Kalau aku nggak saranin sih ya kalau cowok, karena kalau kedelai kan ada estrogen ya masalahnya. Gitu. Kalau aku jarang, tapi kalau mau sekali-sekali sih nggak masalah gitu loh. Tapi jangan seringan karena estrogennya ada. Kalau buat cewek nggak masalah ya. Kalau tahu tempe nggak ada masalah. Gitu. Ya. Tapi kalau susu kedelai jangan nih Mbak, karena sama itu kayak kalau nggak salah ada laktosan juga, sama itu susu kedelai, gitu ya. Oke, gitu ya Om Ilwan ya. Nah jadi nambahin kalori dari lemak VCO boleh, kemudian mau nambahin kulit nggak ada masalah ya, kulit ayam, kerupuk kulit segala macam nggak apa-apa. Jadi tapi jangan kerupuk kulit lah ya. Kalau bisa lemak yang sehat lah, gitu ya, lemak yang ada vitamin mineral lah kalau bisa gitu ya. Makanya alpukat santan gitu ya. Cemilan anti chatting Om. Iya. Ya Om ya, Om Ilwan ya. Nah gitu coba. Coba. Terus maaf, yang disaranin tadi sepertinya seperti VCO juga saya udah minum. Ya, kemudian cuman saya masih bertahan di induksi terus nih karena gula saya kan belum di bawah 80, saya masih konsisten lah di induksi terus. Tapi itu tadi kadang-kadang gaji juga saya makan, kemudian kulit juga saya makan. Kayaknya yang nggak dimakan cuma tulangnya doang tuh Coach. Yang lain saya makan semua itu. Mungkin itu sih. Gimana itu? Cek pola latihan juga, pola latihannya, terus yang paling aman memang harus ngecek itu juga ya Coach ya, ngecek di takutnya berat nggak naik tapi massa ototnya naik gitu loh, tapi yang turun body fatnya gitu loh. Ya, tapi kalau Om Ilwan kan kardio nggak ada Om ya. Kalau kardio nggak ada sebenarnya body ada fat. Kardio nggak? Nggak. Kalau nggak ada kardio ya tuh. Gini Om Ilwan ya. Kalau menurutku ya kalau masalah GDP di bawah 80 belum sebagainya sebenarnya ini kan jadi yang biasanya warrior jadi worry ya segala macam. Jadi intinya kan target di bawah 80 kan sebenarnya untuk target ketosis. Jadi kalau misalnya apalagi Om Ilwan udah berbulan-bulan jalanin KF segala macam, confirm sebenarnya udah ketosis lah
gitu ya. Jadi kalau menurutku memasukkan unsur yang lain ya, bukan hanya hewani sekarang dalam upaya ya. Sekarang kan kembali targetnya lagi Om ya, dalam upaya untuk menaikkan massa otot segala macam. Ya udah, berarti bisa dilakukan aja, coba gitu. Nah, coba ada yang diubah kan sekarang udah 3 bulan terakhir Om Hilman merasa belum ada progres nih. Nah, berarti kan harus ada yang diubah. Gimana? Udah 5 bulan. Ya, udah 5 bulan. Nah, apalagi 5 bulan ya. Nah, oke. Berarti kan harus ada yang diubah. Nah, sekarang kita coba dengan ada pengubahan asupan yang lain. Gitu. Nah, dicoba dilihat. Nah, gitu ya. Misalnya tadi kacang tanah masukin. Tapi dengan catatan kalau kacang tanah pokoknya nambah ikan ya. Boleh suplementasi omega 3 atau ikan beneran. Ya, harus ada. Ya, pokoknya kita setiap makan kacang tanah seperti itu. Jadi kacang tanah 50 gram. Jadi kalau misalnya satu bungkus yang 200 gram, karena kalau NF yang di kacang-kacang di supermarket itu NF-nya beserta kulit ya. Nah, jadi NF-nya misalnya kacangnya 7 gram per takaran saji. Biasanya takaran sajinya 25-28 gram per takaran saji. Nah, jadi misalnya contoh 25 gram ya. Ya udah hitung pakai timbangan yang sama kulitnya. Ya udah hitungan sampai 50 gram aja Om. Gitu. 50 gram per hari. Jadi kalau misalnya satu bungkus 25 gram, ya kan berarti 4 hari. Nah, udah gitu aja. Coba itu untuk nambah kalori. Terus kemudian VCO. Kemudian tadi udah VCO deh ya. Alpukat udah belum? Alpukat udah belum? Sudah. Alpukat udah. Coba cari sumber lemak lainnya ya. Coba dilihat, dihitung kebutuhan itu aja, kalorinya dulu. Ya. Ya, sama latihan. Kalau latihan kemarin ikut udah sempat berapa kali basic sih Om Hilman ya, sama yang waktu aku latih ya sebelum berhenti ya. Saya sih basic masih terus coach, basic terus. Oke, coach. Ya udah nggak masalah. Coba ini aja Om, dihitung kebutuhan kalori dulu yang tadi aplikasi yang aku share di Zoominar. Nah, coba yang di kalkulator biar ketahuan dulu aja. Nanti baru itu habis itu ngitung. Kan selama ini belum dihitung kan? Nah, coba sekarang dihitung. Nah, coba nanti spirulina aja. Nah, spirulina bisa yang dari Ketovitas kan ada tuh spirulina tuh untuk bantu. Itu katanya bisa bantu ningkatin massa otot sama berat. Iya, emang cuma nggak tahu benar bisa ya. Coach, ya, emang bisa. Kurangi hari gimana? Hari training. Kenapa? Misalkan tadinya seminggu 6 hari jadi 3 hari. Ya nggak ada masalah Mbak. Kenapa emangnya? Ya, maksudnya buat naikin BB. Oh, buat naikin BB. Ya kembali sebenarnya konsistensi sih gitu. Kayak kemarin yang Pak Hartono itu, yang suaminya Bu Widya aja itu paling cuma 4 kali seminggu ya. Yang aku latih paling juga mentok 5 kali seminggu ya, nggak pernah 6 juga. Cuma durasinya juga paling cuma 30 menit gitu kan. Nah, cuma ya itu tapi konsisten ini segala macam ya udah bisa naik BB-nya gitu. Ya, kita perlu evaluasi semua hal sih Mbak. Jadi yang penting yang pertama ya target asupan proteinnya yang pertama. Terus yang kedua ya kalori memang pengaruh gitu ya. Kalau nggak mau pusing, kalau udah misalnya masukin target protein 100 gram atau berdasarkan target yang di aplikasi body calculator segala macam udah masuk nggak naik-naik ya berarti kalorinya ngaruh. Nah gitu. Kalori naikin. Nah sekarang hitung masukin Om Ilwan sekarang masukin ke aplikasi hitung kalori semua asupannya. Nah udah hitung berdasarkan yang udah mau dimasak atau enggak itu semua diiniin. Kacang tanah 20 gram. Oke. Ya, itu Mbak Dwi tuh. Udah share tuh Om Ilwan. Gitu ya. Nah, jadi kacang-kacangan bukan nggak boleh ya. Ya, di KF itu Nggak bukan bisa pakai dana. Di KF itu bukan anti nabati dan sayur buah ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi kan ada batasannya tuh kenapa sih sebenarnya karena supaya tidak overcarb itu aja. Tapi sekarang teman-teman gini loh. Supaya bisa paham ya. Kalau teman-teman sudah rutin latihan beban, ya sebenarnya resiko overcarb itu sebenarnya jadi sangat minim. Kenapa? Karena apalagi ada karbo yang masuk yang tadi ya, refillnya setelah latihan beban. Nah, tubuh kita itu glikogennya kan terdeplet. Jadi kalau kita latihan beban nih, ini ada level glikogen kan di otot nih. Nah, jadi bagaimanapun teman-teman sudah low carb ya, very low carb ya, tapi tetap kita gunakan tenaga glukosa pada saat latihan, yaitu apa? Glikogen otot. Nah, jadi yang kita gunakan tuh glikogen otot. Keton untuk koordinasi dengan otaknya. Tapi yang kita gerakin semua itu adalah glikogen otot. Dan glikogen otot itu berkurang. Nah, berapa banyak berkurangnya tiap orang beda-beda. Nah, tapi pada saat pengisian setelah selesai latihan beban, dia akan ngisi lagi. Ya.
dalam waktu 24 jam, glikogen otot kita akan terisi full. Nah, makanya kenapa perlu asupan protein banyak. Nah, itu yang tadi aku bilang. Jadi untuk ngisi juga untuk glikogen yang sudah kita pakai untuk latihan beban. Nah, gitu. Makanya kenapa protein itu sangat penting sekali dibutuhkan ya pada saat kita latihan beban. Ya, bukan hanya nambah massa otot, tapi untuk ngisi glikogen di otot kita. Nah, pada saat ngisi glikogen, kalau ada overcup yang masuk pada saat refill, ya, ini mohon dipahami fisiologinya ya, teman-teman ya. Jadi, kalau ada karbo yang masuk, tubuh kita akan pakai karbonya dulu, ya, bukan gain-gainnya. Jadi kalau ada karbo yang masuk nih, overcup kayak, pokoknya ada unsur karbo masuk, nah karbo itu yang akan diserap oleh tubuh, dikonvert ke glukosa dulu. Pada saat kita ngisi glikogen, dia akan masuk ke jalur untuk pathway-nya untuk ngisi glikogen. Nah, gitu intinya. Nah, jadi makanya kenapa kalau misalnya refill setelah latihan beban, salah satunya dipercepat supaya rasa lapar ada. Yang kedua adalah mengurangi resiko hiperglisemik kalau misalnya terjadi overcup. Nah, gitu ya. Karena pada saat kalau refill-nya makin dekat dengan latihan beban, ini masih terjadi pengisian glikogennya masih ibaratnya masih terjadi sangat cepat. Nah, jadi begitu karbo masuk, dia akan masuk ngisi glikogen. Nah, gitu jalurnya. Ya, jadi baru nanti kalau udah ngisi nggak ada karbo lain segala macam, baru terjadi gluconeogenesis dari protein. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi nggak perlu takut resiko overcup segala macam karena itu akan termasuk di situ. Tapi bukan berarti terus cheating ya, bukan. Jangan salah tangkap. Ya, bukan itu maksudnya, ya. Karena masih banyak kan yang takut overcup segala macam gitu ya. Nah, itu bisa terminimalisir ya, terminimalisir jika misalnya refill-nya kenapa salah satunya jangan jauh-jauh dari selesai latihan beban, ya. Gitu Om Hilwan ya, coba diinin dari kalori deh, coba Om. Ya. Nanti dilihat. Ya, Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, bentar. Itu tadi Mbak Dwi udah share tuh ya. Oke, cekak tanah 20 tiap hari 2 hari sekali. BB naik ya, benar. Ya Mbak Dwi gitu ya. Karena memang kacang tanah itu namanya kalori dense ya. Jadi tinggi kalori. Yaitu makanya kita perlukan juga untuk naikin BB ya. Oke, gitu aja teman-teman. Udah jam 5:04. Terima kasih semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanyain ke WA Group Alumni ya. Oke, nanti kita minggu depan kita coba pakai topik yang berikutnya untuk latihan beban ya. Gitu aja semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat latihan bebannya ya.